Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin sehingga semua yang kami lakukan dalam doa malam ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati seperti janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, Saudara sekalian, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami, dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci, Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Sekali lagi terus mengingatkan bahwa doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan dari saudara, silahkan dikirimkan melalui Jabri maupun melalui kolom chatting. Pokoknya sampai kepada kami dan kami akan mencoba menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam temanya memang bebas, jadi kadang-kadang kita gunakan juga untuk mencermati apa yang terjadi di zaman ini, pada zaman kita, sehingga kita tidak salah langkah ya, mencermati apa yang terjadi dari sisi firman Tuhan. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan renungan Paskah, saudara. Renungan Paskah judulnya adalah Penderitaan, Kematian, dan Kebangkitan Kristus. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kita baca dulu kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 10-11. Filipi pasal yang ketiga ayat 10-11. Firman Tuhan berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Nah, ini firman Tuhan yang merupakan suratan Paulus ditujukan kepada jemaat di Filipi. Ada beberapa hal di sini. Dia mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kebangkitan itu dicatat. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi penderitaan itu juga ditekankan di sini, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, coba kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara, jadi penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, penderitaan, kematian, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita memperingati Paskah, maka tiga-tiganya harus kita renungkan. Nah, di sini dinyatakan bahwa mulai dari penderitaan dulu, ya, penderitaan. Bahkan Rasul Paulus juga menuliskan supaya umat Tuhan itu menderita bersama dengan Kristus. Itu ada di surat Roma pasal 8 ayat 17. Bunyinya begini, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi menderita ini yang bagaimana? Nah, itu apakah umat beriman memang diciptakan untuk menderita? Pertanyaannya seperti itu.
Nah, saudara sekalian, saya menerimanya begini. Bagi orang beriman, yang namanya penderitaan itu, saya mau ngambil contoh yang paling ringan saja dulu ya. Jadi kalau Rasul Paulus memang dia menderita bersama dengan Kristus. Dia memberitakan Injil dan untuk itu dia masuk penjara sampai dirajam batu pernah dirajam batu. Kemudian dianiaya sampai hampir mati pernah seperti itu. Nah itu Rasul Paulus benar-benar menuliskan ini melakukan dalam hidupnya. Tapi bagi kita yang zaman sekarang, saya ambil yang paling ringan saja. Banyak murid Kristus sekarang ini, atau tepatnya banyak orang Kristen sekarang ini, orang Kristiani, tidak bisa melakukan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan banyak berkata supaya kita ini menjauhi dosa dan hidup dalam kebenaran Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu nyata. Kalau itu tidak terbantah itu, ya. Jadi umat Kristiani itu harus hidup dalam kebenaran. Itu tidak terbantah itu. Kalau orang Kristiani berkata bahwa hidupnya bisa sembarangan, berarti dia bukan Kristiani. Ya, apalagi untuk menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu lebih lagi. Nah, yang namanya penderitaan paling ringan itu adalah menjauhi dosa. Padahal ada orang-orang yang sudah terbiasa berbuat dosa. Sudah kecanduan sesuatu yang merupakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi untuk berhenti dari kecanduannya itu sulitnya setengah mati. Untuk berhenti dari kecanduan itu sebuah penderitaan. Nah, sudah gitu aja. Dan kalau itu yang terjadi, makanya ya tadi dikatakan yang disebut anak Tuhan, atau di situ disebutkan anak Allah, anak Yehuwah, ya, anaknya Elohim, itu ikut menderita bersama dengan dia. Nah, kalau menderita yang paling ringan saja, yaitu menjauhi dosa. Menjauhi dosa itu penderitaan, saudara, bagi beberapa orang. Nah, bagi banyak orang malahan. Kalau saya boleh katakan, ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang disebut anak Tuhan? Anak Tuhan itu harus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, kalau untuk berkorban sedikit, yaitu menghilangkan kecanduan kedagingan gitu saja sulit. Wah, itu rasanya ya memang Tuhan itu penuh kemurahan, ya. Tuhan dengan kemurahannya sudah mengangkat kita ini menjadi anak oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi anak itu lalu hidupnya sembarangan karena menggampangkan bahwa segala sesuatu dikasihi oleh Tuhan seperti itu? Kalau menurut saya kok enggak. Jadi zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru, keadilan Tuhan itu tetap. Hanya di perjanjian baru bedanya sudah ada Tuhan Yesus Kristus yang memperluas keselamatan itu sampai kepada kita. Makanya kita itu dalam menanggapi pengorbanan Tuhan Yesus itu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, ini mengenai penderitaan. Ikut menderita bersama dengan Kristus. Dikatakan tadi di sana kan begitu toh. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, itu saya mengambil yang paling ringan saja, yaitu penderitaan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang tertentu, hidup benar di hadapan Tuhan itu sudah merupakan penderitaan yang berat, saudara. Ya, saya menyampaikan semacam ini karena menghadapi fakta. Dan kalau ini menyangkut diri kita, diri saudara dan saya, ya mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian dikatakan tadi supaya menjadi di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kok menjadi serupa dengan kematiannya bagaimana konsep ini? Nah, saya mendapati di teologinya Rasul Paulus, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Roh,
mengenai kematian Kristus ini memang kita harus ikut mati, tetapi mati manusia lama kita. Itu dinyatakan di Roma pasal 6 ayat yang ke 3 sampai 4. Roma pasal 6 ayat 3. Saya baca untuk saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, jadi yang mati itu manusia lama kita. Siapa yang sudah dibaptiskan itu sudah mati, dikatakan seperti itu. Ya, ini oleh iman, saudara. Nah, makanya ketika saudara dibaptis, bagaimana iman saudara? Apakah sekedar diselamkan ke dalam air atau diperciki air seperti itu? Enggak. Dibaptis itu lambang kematian. Jadi sudah dikuburkan bersama dengan Kristus. Lalu ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah itu loh. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi konsepnya ketika orang dibaptis itu sudah ikut mati bersama dengan Kristus. Nah, manusia lamanya telah turut disalibkan. Manusia lama. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan arti manusia lama. Saya berharap saudara sudah memahaminya. Jadi kehidupan dengan watak manusia lama itu sudah turut disalibkan dan mati bersama Kristus. Makanya yang ada dalam kehidupan kita adalah manusia baru. Ya, saya berharap ini bisa dimengerti, saudara ya. Dan dikatakan kalau manusia itu sudah mati, maka manusia itu tidak berbuat dosa lagi. Jadi orang beriman harus memiliki konsep, ya sudah, manusianya sudah mati kok. Kalau sudah mati, jangan berbuat dosa lagi. Oh, sudah mati kok. Nah, gitu. Nah, sekarang yang dihidupi adalah hidup di dalam Kristus, atau Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, kemudian penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Roma pasal yang ke-6, kalau kita kembali ke ayat yang ke-5, di sana dinyatakan demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Lah ini loh saudara. Jadi kita akan menjadi satu dengan apa yang ada dalam kebangkitannya. Maka ketika kita merenungkan Paskah, itu harap kita memiliki iman dengan konsep demikian, yaitu bahwa kita sudah ikut menderita bersama dengan Kristus dengan menyalibkan daging. Menyalibkan daging itu penderitaan. Berhenti berbuat dosa, padahal dosa itu enak dan diingini banyak orang. Dan kemudian mati. Manusia lamanya bukan hanya menderita, tapi sudah disalibkan dan mati. Makanya konsepnya adalah, saya sering menyampaikan kalau pengertian secara praktis, orang begitu dibaptis, misalnya nama saya Pangat, ya. Maka saya berkata, sekarang sudah tidak ada Pangat. Pangat sudah mati. Nah terus siapa ini yang ada sekarang ini? Adalah Kristus yang hidup di dalam Pangat. Begitu. Nah jadi nanti hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan, melulu. Seperti itu. Apapun yang kita kerjakan dalam segala posisi hidup kita, entah sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai ulama, sebagai apapun yang menekuni kemampuan kita masing-masing, keahlian kita masing-masing, itu semua adalah Kristus yang hidup di dalam
kita. Nah, makanya baru janji di ayat 5 ini berlaku. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini memang tentang konsep dan tentang iman. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beriman, yang memiliki konsep iman yang benar, saudara. Nah, sehingga dalam merenungkan Paskah, sekali lagi, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita merenungkan Paskah, maka tiga-tiganya harus ada. Ya, Kristus tidak akan bangkit sebelum dia mati. Ya, dan Kristus tidak akan mati sebelum dia menderita. Tapi ketika dia sudah mati, maka Kristus kemudian dibangkitkan, dan kebangkitannya juga sama. Kita nikmati kebangkitannya, kuasa kebangkitannya. Seperti dikatakan tadi, kuasa kebangkitan Kristus itu terjadi kepada kita, menolong kita. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus tak dapat dipisahkan. Semuanya memiliki pengaruh kepada hidup orang beriman. Sekali lagi, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan. Semuanya memiliki pengaruh kepada hidup orang beriman. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini untuk kami dapat berdoa, kuduskan hati kami supaya kami dapat terus menyembah dan berdoa. Lalu kita akan melayani Tuhan dengan doa, termasuk mendoakan orang-orang yang nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur dalam minggu-minggu ini kami merenungkan tentang Paskah, dan kami menyadari bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan. Bahkan nanti sebetulnya akan kami lanjutkan sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak bisa dipisahkan. Tapi sekarang ini kami berterima kasih Tuhan mengingatkan kami supaya pengaruh dari penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus atas kami, orang-orang beriman, itu begitu nyata. Melalui iman kami boleh mempercayai bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu menolong kami, memperlengkapi kami dengan kuasa Tuhan untuk melayani Tuhan, bahkan pada hari-hari ini. Tapi biarlah kami Tuhan beri kemampuan untuk kami juga menghayati penderitaan dan kematian Kristus, terutama kematian hidup lama kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang izinkan kami berdoa untuk kedamaian dunia, Tuhan yang memberi, bahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, izinkan kami sekarang juga berdoa untuk nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Dalam minggu ini kami harus masih menaikkan nama-nama ini
yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Yohanuwibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, dan saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesembuhan sempurna. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Surakarta. Tuhan menjawab doa, memberikan kepada kami terobosan baru, pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua yang kami kerjakan setiap hari, Tuhan berkati sehingga dapat kami selesaikan dengan sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari, Tuhan memberkati kami sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan saya kembali memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama dilaksanakan jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi membaca seluruh kitab suci sambil merenungkannya, sehingga yang setia mengikuti doa pagi kita akan bersama-sama kita menyelesaikan pembacaan kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ayat terakhir, saudara ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.